Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang cukup aktif diperdagangkan pada 18 Desember 2024. Serta kita akan membahas saham-saham yang cukup menarik untuk perdagangan esok 19 Desember 2024. Dan beberapa saham-saham itu ada yang diakumulasi oleh asing. Sebelum itu kita lihat IHSG kita terlebih dahulu pada perdagangan hari ini melemah 0,70%. Main 49,86 poin. Value transaksi pada perdagangan hari ini 8 triliun. Asing masih mencatatkan penjualan sebesar 3,5 triliun, yang masuk hanya 2,7 triliun. Masih net foreign sale kurang lebih 0,8 triliun. Mari kita lihat beberapa catatan top net foreign buy. Net foreign buy ada Cuan, Excel, SMGR, BRMS, UNTR, MDC, ASI. Tidak begitu banyak, hanya puluhan miliar saja. Net foreign sale-nya yang masih cukup masif, BBCA 343 miliar, BBRI 266 miliar, BMRI 151 miliar, BPNI 58 miliar, TLKM 58 miliar, Goto, dan seterusnya. HS, PANI, ADI, NKP, BRPT, AMRT. Ini beberapa catatan net foreign buy dan net foreign sale pada perdagangan hari ini. Silahkan dipantau lagi di Sekuritas Sobat Trader. Kemudian inilah IHSG kita yang lanjut terkoreksi pada perdagangan hari ini. 5 hari berturut-turut terkoreksi, sudah hampir mencapai support berikutnya di 7041, yang sebelumnya menahan koreksi dari IHSG kita. Volume transaksi sejak tanggal 16 Desember makin lama makin mengecil, namun asing masih mencatatkan penjualan. Kemarin asing jualan 1,5 triliun, hari ini mulai sedikit melemah 0,8 triliun. Saat ini berada di support sini ya, pas berada di support yang ada di sini. Jika breakdown dari support sini, maka akan menuju ke support berikutnya di 7041. Jika breakdown dari 7100 menuju ke 7040-an. Pada perdagangan esok, jika memang sentimen dari The Fed menarik minat dari beberapa smart money, big money, maka ada potensi untuk IHSG kita rebound, kemudian terjadi penguatan pada perdagangan esok 19 Desember 2024. Pada perdagangan hari ini sempat menguat di awal sesi, namun pada akhirnya di bawah turun nih. Sempat terjadi penguatan di awal sesi, namun hanya sebentar saja. Setelah itu beberapa emiten Big Bang koreksi, dan yang lain juga ikutan koreksi cukup dalam sampai akhir sesi. Meskipun begitu, kita tetap bisa trading di beberapa emiten-emiten Skyliner dan Trendliner, dan beberapa sobat trader juga bisa take profit di beberapa emiten yang cukup aktif seperti BOT, DOS, dan Kajen. Ada yang scalping juga di Kajen. Lalu kita bahas beberapa emiten yang diakumulasi oleh asing pada perdagangan hari ini 18 Desember 2024. Yang pertama adalah Cuan. Cuan sudah hampir mencapai resisten berikutnya. Kenaikannya sudah sangat tidak normal nih. Kenaikan dari tanggal 11 Desember sampai 18 Desember berbanding terbalik dengan kondisi IHSG. IHSG yang selama 5 hari terakhir terkoreksi, Cuan justru 5 hari terakhir bahkan 6 hari terakhir menguat, sudah hampir mencapai resist berikutnya di 10.000 ya. Meskipun begitu, volume transaksi makin mengecil. Pada perdagangan hari ini masih ada akumulasi besar dan asing ada masuk. Kemarin ada masuk, hari ini ada masuk lagi. Meskipun begitu, ini sudah hampir mencapai resisten di 10.000. Jika sobat trader sudah punya dari ke bawah, tinggal pasang antrian sell di 10.000. Harapannya bisa segera laku, jual di 10.000. Nah, nanti ketika ada koreksi-koreksi, kita bisa cari area entry lagi. Sudah hampir sampai target di 10.000. Ternyata Cuan terlebih dahulu yang sampai target di 10.000. Padahal beberapa trader beranggapan bahwa brand dulu yang akan 10.000. Namun ternyata Cuan yang gerakannya belakangan sudah hampir sampai 10.000 duluan. Selamat bagi sobat trader sudah spekulasi dari ke bawah, masih hold.
tinggal sedikit lagi mencapai 10.000. Silahkan di take profit kalau sudah sampai 10.000 karena ada potensi untuk tertahan di resistance 10.000 kemudian terkoreksi. Nah, ketika terkoreksi nanti kita bisa cari area entry lagi untuk Petrindo Jaya Kreasi. Kemudian yang pada perdagangan 18 Desember diakumulasi asing adalah SMGR, Semen Indonesia. Sesuai pada pembahasan pada video berikutnya bahwa SMGR ini sebenarnya menarik karena dekat berada di supportnya, namun memang belum begitu berani untuk membuat trading plan SMGR. Nih, supportnya ada di 3.260. Pada perdagangan hari ini terjadi penguatan, menandakan bahwa SMGR akan potensi untuk kembali menguat low, higher low. Volume pada perdagangan 18 Desember cukup bagus, disertai 2 hari terakhir ada akumulasi oleh asing. Secara fundamentologi ada akumulasi besar. Pada perdagangan hari ini 18 Desember 2024 menguat 2,74%, closing di 3.380. Yang distribusi YP PDNI, yang masuk YU, ZP, KZ, KKTP. Menarik untuk SMGR karena juga sudah terkoreksi cukup dalam. Ada potensi SMGR mampu kembali menguat ke 3.500. Jika berhasil breakout EMA 20, bisa ke 3.550, bisa ke 3.700. Karena ini menarik, mari kita buatkan trading plan untuk SMGR. SMGR supportnya ada di 3.260. Resistennya ada di 3.550. 3550. Ya, ini SMGR. Ada pola bullish divergence di mana harga tampak mengalami pelemahan di sini, namun osilatornya menguat, ya. Harga tampak mengalami pelemahan, namun osilatornya menguat. Mulai dari sini bahkan. Dari sini. Ada pola bullish divergence sehingga menarik untuk sobat trader akumulasi SMGR pelan-pelan. Dan saat ini sudah sangat dekat supportnya, silakan untuk swing trading, ya. Ini masuk ke swing trading. Ada pola bullish divergence di mana terkoreksi, di mana harganya turun, namun osilatornya menguat. Sudah masuk trading plan, kemungkinan akan kita update di swing trading Joy Trader. Lalu setelah itu mari kita bahas beberapa emiten-emiten yang menguat pada perdagangan hari ini dan bagaimana potensinya untuk perdagangan esok, apakah masih bisa kita tradingkan. Yang pertama, ECOS. Kita urutkan ECOS terlebih dahulu, aspirasi hidup Indonesia. Pada perdagangan hari ini menguat 3,79%, closing di 830. Volume transaksi cukup bagus. Bertahan di atas EMA 20 ternyata. Ya. Sebenarnya kita tunggu-tunggu di dekat 780, namun ternyata ECOS bertahan di atas MA 20. Pada perdagangan hari ini sempat terkoreksi sampai ke 790, namun kemudian menguat 3,75%. Secara fundamentologi ada peak akumulasi, namun top bar-nya netral. Jualan 6,5, jualan 6,5 masuk 6,5, yang ini ada akumulasi. Secara teknikal saat ini masih belum mampu breakout EMA 200 yang akan menjadi resisten kuatnya. Jika ada koreksi ke 790 lagi, maka kesempatan untuk spekulasi buy di ECOS aspirasi hidup Indonesia. Karena resistennya cukup dekat, maka belum kita buatkan trading plan. Jika memang ada koreksi ke dekat 780, ke dekat 790, maka kita akan coba spekulasi buy. Sebenarnya pada perdagangan 13 Desember sudah dead cross RSI stokastiknya, namun ternyata pada hari ini menguat, ada penguatan lagi. Kita berharap memang ada koreksi lagi, ya. Kita tunggu di dekat-dekat 780. Kalau memang ada mau nyicil dari 790 karena sangat tertarik dengan ECOS, silahkan cicil dari 790 jika ada koreksi ke arah situ. Namun jika ingin buy on breakout juga dipersilahkan, meskipun tidak disarankan dengan kondisi market yang seperti ini.
Karena jika buy on breakout lawan terjadi false breakout. Meskipun potensi besar HS akan breakout, mengingat volume sejak tanggal 10 Desember bagus, besar-besar, kemudian koreksi dengan volume kecil-kecil, volume pada tanggal 18 Desember menguat dengan volume cukup bagus, peluang untuk breakout lebih besar daripada peluang terkoreksinya. Namun, akan lebih baik jika memang kita dapat diskon di edges. Silahkan dipantau, kalau ada koreksi, silahkan untuk spekulasi buy. Untuk saat ini belum kita buatkan trading plan, kecuali nanti akan ada koreksi lagi. Watchlist berikutnya, Baby. Yang juga pada perdagangan hari ini mengalami penguatan. Multitrend Indo sudah hit TP2 kita. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi buy saat di sini ya. Kita punya trading plan di sekitar sini menguat-menguat. Sempat hit TP2 namun terkoreksi. Koreksinya dengan volume kecil. Pada hari ini menguat cukup tinggi 9,88% disertai dengan akumulasi cukup bagus oleh BKAKTP yang distribusi YPXLIF. Mari kita lihat lebih dalam BKAK ini apakah sudah jualan. Belum. Nah, menarik nih. BKAK masuk belum jualan sama sekali dan dari perdagangan 4 Desember terus akumulasi. Inilah bedanya big money dengan retail ya. Mereka sabar akumulasi, ngumpulin barang. Nanti ketika sudah floating profitnya banyak baru jualan. Nah, kalau kita memakai pola pikir big money, harusnya kita juga sama seperti mereka. Ketika suatu emiten belum jalan, maka pertanda bahwa sedang diakumulasi. Nah, ketika sedang diakumulasi kita bisa ikutan. Harapannya kita bisa dapat harga bawah bersama big money, bersama smart money. Nanti ketika sudah floating profitnya berjalan, tinggal diatur area take profitnya. Menarik untuk baby, supportnya cukup jauh. Low di perdagangan 18 Desember ada di 340. Mari kita buatkan trading plan karena sepertinya masih akan ada penguatan lanjutan untuk baby. Meskipun tetap harus hati-hati untuk area entry-nya. Sebab bisa jadi ada bantingan keras di baby. Resisten ada di 400. Kalau sobat trader ingin trading scalping di baby menarik untuk perdagangan esok 19 Desember 2024. Untuk swing juga menarik, namun tetap harus hati-hati jika terjadi seperti tanggal 3 Desember di mana di markup cepat kemudian ada bantingan cepat. Ketika terjadi seperti ini langsung pasang cut loss, langsung pasang trailing stop. Jangan sampai baru cut loss ketika sudah di bawah turun, apalagi ini akan kembali lagi ke atas. Nanti pasti akan ada penyesalan. Silahkan kalau ingin trading di baby perdagangan esok. Dan RSI stokastik baru saja golden cross. Nih, baru saja golden cross. Pertanda menarik untuk multitrend Indo TPK. Tetap termasuk high risk ya. Watchlist berikutnya buat bot. Pada perdagangan hari ini sobat trader sudah bisa profit di bot, harusnya sempat kita mention di channel Telegram kita bahwa menarik untuk spekulasi buy di Newport Marine Service. Pada perdagangan hari ini ada normal akumulasi oleh CPBDXL yang distribusi YPXCKKDR. Secara teknikal saat ini ada potensi untuk bot kembali menguat. Resisten berikutnya ada di 774. Supportnya ada di sini 204. Pada perdagangan 18 Desember sempat terkoreksi ke 206 ya, ke 206, namun kemudian ada perlawanan dari beberapa buyer yang menganggap bahwa ini sudah sangat murah sehingga terjadi penguatan disertai dengan volume yang cukup bagus. Volumenya cukup besar, hampir sama besar dengan volume 10 Desember. Meskipun belum sebesar tanggal 3 Desember, namun ini menarik. Mengingat bahwa ini tampaknya beberapa hari terakhir ada akumulasi dari foreign juga. Sehingga bot masih ada potensi untuk kembali menguat setidaknya ke resisten di 276. Mari kita buatkan trading plan. Untuk bot jika ada koreksi, maka berarti diskon ya. Supportnya cukup jauh. 204 atau di harga open pada perdagangan hari ini 222. Kita buat di 222 biar tidak kejauhan.
Support di 222, pas di harga open pada perdagangan 18 Desember 2024. Resistennya di 270. Nah, masih ada spare yang cukup ya. Kalau spekulasi buy di 254, TP 5% kemungkinan masih tercapai. Kalau dibeli koreksi justru kesempatan untuk spekulasi buy dibuat. Average price top bayarnya di 242. 242. Jika ada koreksi ke 242, 240 ya. Jika ada koreksi ke 240, berarti itu diskon. Silakan untuk spekulasi buy di dekat-dekat 240 jika ada koreksi di awal sesi. Namun jika di awal sesi langsung open low, ya silahkan untuk spekulasi buy langsung. Jika di bawah turun, silahkan untuk average down. Ya, strateginya diatur masing-masing. Yang jelas ini masih akan ada potensi kembali menguat ke 274, bahkan bisa ke 300 kembali. Low, higher low, ya, uptrend. Dalam time frame yang lebih dalam, time frame 1 jam, pertanda membalikan arah dari bot ya. Ketika di sini koreksi cukup dalam, menguat cukup tinggi, koreksi menguat. Ini penguatan yang cukup bagus. Secara RSI stokastik sedang oversold. Dalam time frame 1 jam sedang oversold. Sedang overbought, dead cross. Maka jika terkoreksi pada perdagangan esok di awal sesi wajar ya. Jika terkoreksi ke 240 silahkan untuk spekulasi buy. Harapannya akan ada penguatan lagi dibuat. Beberapa sobat trader yang scalping atau trading pendek pada perdagangan hari ini harusnya sudah tahu karakternya dari bot Newport Marine Services. Trading plan sudah siap. Pembahasan berikutnya CINT. Emiten ini tidak begitu liquid sehingga kalau sobat trader ingin spekulasi buy jangan langsung masuk banyak, dicicil-cicil saja. Yang menarik adalah cara metodologi ada akumulasi pada perdagangan hari ini oleh DH. Ini cukup besar, DH EPOD. DH 49 juta. Mari kita lihat grossnya. Ya, DH masuk belum jualan sama sekali, YP sudah masuk, sudah jualan. Kalau dari perdagangan 11 Desember yang kemarin juga menguat, DH ada masuk, perdagangan hari ini masuknya lebih banyak. Desember. Ada akumulasi cukup bagus, supportnya ada di sini low 176, cukup jauh. Supportnya dari 176, karena ada akumulasi cukup bagus. Jika ada koreksi ke dekat 176, bisa untuk spekulasi buy. RSI stokastik sudah oversold, sehingga tinggal menunggu waktu saja. Nanti akan ada penguatan lanjutan di Citos Internasional. Tidak bisa beli banyak, maka strateginya adalah cicil-cicil saja. Jika ada koreksi ke 176, silakan untuk spekulasi buy. Volume belakangan makin besar sehingga makin dimungkinkan untuk Citos Internasional akan ramai beberapa waktu ke depan. Kalau kita lihat lebih dalam dari tanggal 11 Desember, netral, yang paling banyak XL, floating loss. Maka kita tunggu-tunggu saja di dekat 176 ya. Dipantau untuk perdagangan esok. CIN, mari kita masukkan trading plan. CINT. Support di 176. Resisten di 200, resisten psikologis. Menarik untuk CINT pada perdagangan esok 19 Desember 2024. Namun tetap harus dilihat juga likuiditasnya ya, karena tidak begitu liquid. Kalau memang mau nyendal saja satu lot, hanya ingin tahu bagaimana pergerakannya, ya dipersilahkan. Namun ada potensi untuk CIN kembali menguat. Kemudian City, Natura City Development pada perdagangan hari ini sempat menguat cukup tinggi, namun kemudian di bawah turun. Kita lihat bendermologinya apakah menarik dari tanggal 18 Desember. Cukup menarik untuk bandarmologi dari CINT, City, Natura City Development pada perdagangan hari ini sempat menguat ke 128, namun kemudian tertahan di EMA 20, closingnya di bawah turun di 119. Support saat ini ada pada low perdagangan kemarin
17 Desember 2024 di 114. Kita lihat netnya ada akumulasi oleh YPEP, grossnya YP sudah masuk, sudah jualan, namun masih punya barang cukup banyak, 494. Kita lihat dari perdagangan kemarin 11 Desember, netnya normal distribusi. Ada XL, DR, YP. Jika hanya melihat pada perdagangan hari ini cukup menarik, YP masih punya barang 104 juta, sehingga ada potensi untuk kembali menguat. Apalagi average price YP 124, EP 121, PD 123, closing di 119. Posisi mereka sedang floating loss, apalagi yang sudah akumulasi dari sini, ya. Yang sudah akumulasi dari sini posisinya lebih floating loss. Nah, ketika mereka posisinya floating loss seperti ini dan melihat bahwa terjadi kenaikan pada perdagangan hari ini 18 Desember 2024, maka ada potensi untuk akan ada penguatan lanjutan. Sehingga pada perdagangan esok atau pada perdagangan hari ini bahkan mereka sudah average down, average down, average down. Harapannya average price mereka akan berada di bawah dari harganya sehingga mereka bisa segera jualan. Nah, karena mungkin average down mereka belum maksimal pada perdagangan hari ini, ada potensi untuk besok ramai lagi di City. Apalagi ini sudah terkoreksi cukup dalam, posisi sudah oversold. Rasio sudah oversold, sehingga ada masuk 9 juta. Tinggal menunggu waktu, ini golden cross dan kembali menguat. Resistennya ada di 128 memang, pas di EMA 20 ya. Maka benar saja jika pada perdagangan hari ini sampai ke 128, kemudian koreksi. Jika mau take profit ya di 128, 130. Silahkan. Kalau mau tamak dan jual di atas itu ya disilahkan. Namun pada perdagangan hari ini sempat menguat ke situ, terkoreksi, wajar. Percobaan kedua, ketiga biasanya terbreakout. Seperti yang di sini. Tertahan, ini breakdown. Nah, ini ada potensi emang mencoba breakout gagal, mencoba breakout gagal. Maka baiknya jika sudah sampai sini mungkin TP dulu, baru nanti ambil di bawah lagi, jual di atas, ambil di bawah lagi, jual di atas. Mungkin strateginya bisa seperti itu. Mari kita masukkan trading plan City. Supportnya ada di 114, low pada perdagangan kemarin. 11 Desember 2024. Resisten di 128, pas di MA 20-nya, pas di high pada perdagangan hari ini 18 Desember 2024. Menarik, namun masih belum ada akumulasi cukup besar, namun tetap menarik untuk City. Kemudian cuan tidak, hanya kita bahas tadi sekilas, tidak kita masukkan trading plan. Kemudian Dewi. Dewi Sri Farmindo pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi, disertai dengan akumulasi cukup bagus, menguat 5,88%. Berhasil breakout previous high di sini, resisten di 88, closing di 90. Secara terminologi ada akumulasi besar oleh CC, DRA, IXC yang distribusi XL, BR, BQ, CP. Mari kita lihat CC apakah sudah jualan. CC baru jualan sedikit. CP yang sudah jualan banyak. Menarik ya, CC masih punya barang cukup banyak, 500-an juta. Sehingga ada potensi untuk Dewi masih akan melanjutkan penguatan. Namun pergerakan dari Dewi ini tidak begitu volatil, bahkan beberapa kali ketika sudah menguat cukup tinggi, terkoreksi cukup dalam. Konsolidasi. Ini menguat cukup tinggi, kita tidak tahu apakah besok akan terkoreksi cukup dalam lagi seperti yang terjadi di sini. Cukup ranging, pergerakannya cukup ranging. Bisa tiba-tiba naik tinggi, bisa tiba-tiba koreksi. Nih. Sideways, menguat. Koreksi, sideways, menguat, koreksi. Kalau melihat historikalnya sebenarnya kurang menarik untuk Dewi Sri Farmindo. Namun ada akumulasi cukup besar, jika sobat tertarik untuk spekulasi buy di Dewi Sri Farmindo dipersilahkan. Namun sepertinya tidak kita bagian trading karena secara historikalnya kurang menarik. Akan ada potensi besok justru terkoreksi secara historikal. Apalagi volume transaksi pada perdagangan 18 Desember justru tidak lebih besar daripada volume transaksi 17 Desember. Maka kita skip dulu untuk Dewi. Kita delete dari trading plan. Watchlist berikutnya DKNS.
Cuman cerita itu. Delete. DGNS ada penguatan pada perdagangan hari ini. Kita analisa terlebih dahulu. Jika menarik kita masukkan trading plan. Jika tidak ya kita skip. Volume pada perdagangan hari ini cukup bagus. RSI stokastik, golden cross. Secara bendermologi ada akumulasi dibuka di harga 196, terkoreksi ke 1294, kemudian menguat sampai sempat ke 216, closing di 210, ada pola bullish engulfing, sehingga ada potensi untuk DGNS mampu melanjutkan penguatan meskipun secara bendermologi kurang begitu bagus ya, biasa saja, tidak ada akumulasi cukup besar penguatannya ini. Secara tren besarnya masih downtrend, cukup parah. Belum mampu menembus 520, koreksi, belum mampu menembus 520, koreksi, belum mampu menembus 520, koreksi. Ada potensi ini sampai ke 220, kemudian koreksi. Diagnosa laboratorium utama. Karena masih downtrend cukup parah dan ada potensi hanya sampai ke 520 kemudian koreksi, maka kurang menarik. Lebih baik kita skip dulu untuk DGNS. DGNS kita hapuskan dari terlebih dahulu. Ya. Kemudian DOS pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi. Selamat bagi sobat yang sudah spekulasi di DOS Global Sukses Digital. Penguatan disertai dengan akumulasi yang cukup besar. Langsung hampir menuju ke MA20-nya. Setelah berhari-hari koreksi. Pada perdagangan hari ini ada akumulasi cukup besar oleh PDXLBQ. PD punya barang cukup banyak. Namun average price-nya sudah cukup bawah, 230. HDSG KKXA yang jualan. RSI stokastik sudah golden cross, ada potensi untuk DOS mampu melanjutkan penguatan. Support saat ini ada di low pada perdagangan hari ini di harga open. Oh, di low ya. Low-nya 194 atau di harga open 195 supportnya. Secara teknikal saat ini DOS ada potensi untuk melanjutkan penguatan ke 270. Bahkan bisa ke 300 lagi. Namun jika ada koreksi ke 224 atau ke 230 di average price dari PD, maka itu hal yang wajar. Kita buat di sini atau di sini. Ya. Pasnya di sini. 224 yang menjadi support sebelumnya dan terbreakdown tanggal 16 Desember. Kemudian tanggal 17 Desember mencoba breakout gagal. Pada perdagangan hari ini berhasil di breakout dengan candle yang cukup solid sehingga ada potensi untuk DOS besok tiba-tiba lompat ini. Ada potensi untuk DOS besok tiba-tiba lompat. Ketika sudah lompat seperti itu maka jangan dikejar. Kalau memang tidak terbiasa, kalau memang hanya untuk scalping menarik, silahkan. Kemungkinan akan masih volatil untuk perdagangan esok 19 Desember 2024. Maka kita buat yang trading plan. Supportnya sebenarnya cukup jauh, namun kita buat di sini saja, harga open 11 Desember 210. Terus karena cukup volatil maka supportnya kita buat cukup jauh, kita berikan toleransi. Kalau memang ada koreksi ke dekat 210 maka silahkan spekulasi buy. Jangan khawatir, berarti itu diskon. Mengingat bahwa koreksinya sudah cukup dalam. Ya, mengingat bahwa koreksinya sudah cukup dalam sehingga ya arahnya tinggal ke atas. Namun ke atasnya cepat atau ke atasnya lambat itu yang kita tidak tahu sebab ada banyak yang terlibat, ada banyak kepentingan di dalamnya. Ada yang kepentingannya sudah hanya tinggal take profit, ada yang kepentingannya ingin membuat harganya masih naik tinggi, ada banyak kepentingan. Foreign 2 hari terakhir jualan, namun tetap menarik. Kita lihat PD pasti sudah jualan juga tuh, PDXL. PD ya pasti juga sudah jualan, tidak hanya masuk saja karena kenaikannya juga cukup tinggi. Bisa diwas untuk DOS pada perdagangan esok. Jika lompat silahkan untuk scalping. Jika koreksi ke 224, 230 kesempatan untuk spekulasi buy. Watchlist berikutnya DSNG. Kita lihat terlebih dahulu apakah menarik untuk DSNG.
Sudah mulai menarik untuk DSNG, bertahan di support 990, sudah membentuk swing low, ada potensi untuk DSNG mampu kembali menguat. Harapannya memang mampu kembali menguat. Meskipun secara teknikal ini sudah patah tren ya. Patah tren, breakdown dari EMA 20, breakdown dari EMA 50, EMA 20 gold dead cross menuju dead cross EMA 50. Sebenarnya ini tampak seperti hanya pantauan sesaat. Namun jika terlalu skeptis, kemudian tidak coba untuk memantau lebih jauh Dharma Satya Nusantara, ya bisa kelewatan momentum. Karena ini tampaknya bisa kembali menguat setidaknya ke 1100-an ya. Jika mau take profit di 1100-an, kemudian kemungkinan masih akan tercapai. Pada perdagangan hari ini ada akumulasi cukup besar oleh AK 2,1 miliar. Wow, menarik nih. AK KIHP. Average price AK di 130. Kita lihat dari kemarin. AK masuk. AK BB. Pada perdagangan hari ini cukup besar AK ya. 2,1 miliar. Kalau kemarin masih banyak jualan, hari ini masuk lagi AK. Menarik untuk DSNG pada perdagangan esok. Kita buat counter plan. Semoga bisa sampai ke 1100 setidaknya. Ya ini pas ya. 1100 target terdekat pas di resisten. Lumayan masih ada upside 5%. Supportnya ada di low perdagangan 17 Desember 990. Cukup jauh. Namun menarik untuk DSNG. Selanjutnya ECI. ECI kita pelajari terlebih dahulu apakah menarik. Electronic City Indonesia pada perdagangan hari ini ada akumulasi. Terkoreksi namun ada akumulasi. Nah, menarik nih. Yang distribusi XL PDCP, yang akumulasi NYP GRZP. Terkoreksi cukup dalam 8,11%. Open gap up. High-nya di 304, open di 300. Sedangkan last price 17 Desember itu di 296. Sehingga open gap up, kemudian terkoreksi. Yang nampung cukup menarik. Mari kita lihat dari tanggal 17 Desember. Secara besarnya memang distribusi dari 17 Desember. IN 174 distribusi GR YBXC yang masuk. Kalau hanya 18 Desember menarik sebenarnya. IN masuk kembali. Kemarin jualan, hari ini masuk kembali. Menarik untuk ECI. Mengingat volatilitasnya, maka supportnya juga cukup jauh pas di EMA 200 252. Ya. Jika ada koreksi ke 252, maka bisa jadi itu diskon. Harapannya tetap bertahan di atas MA 200 dan ada potensi untuk kembali menguat ke 300. Resisten di 29. Closing perdagangan 11 Desember 296. Silahkan dipantau kalau sebenarnya tertarik dengan volatilitas dari ECI. Pantau saja ketika ada koreksi ke dekat EMA 200, harusnya ini menjadi penahan koreksi dari ECI ya. Tertahan di sini dan ada potensi menguat. Pada perdagangan 16 Desember, tertahan di EMA 50 menguat, kemudian menguat tinggi. Nah, ini koreksi, pantau saja dekat-dekat sini untuk bisa spekulasi di sekitar sini, lalu harapannya akan ada penguatan lanjutan di ECI. Wasis berikutnya MTEK adalah mahkota teknologi. Ditunggu-tunggu koreksinya sudah sampai cukup dalam ya. Sudah hampir sampai ke EMA 20. Pada perdagangan hari ini sempat menyentuh ke EMA 20 di 540. Low-nya bahkan 535, namun closing-nya menguat ke 560. Secara fundamentologi cukup bagus, ada akumulasi oleh CC, YU, AZ yang distribusi SQ, CP, GR. Secara teknikal ini sudah hampir masuk area buy, maka jika ada koreksi ke 530 silahkan untuk spekulasi buy. Jika koreksi ke 510 juga silahkan untuk spekulasi buy, cicil-cicil saja. Ini foreign terus akumulasi. Masih akan uptrend untuk jangka menengah panjang. Ini bisa jadi swing trading untuk 1-2 bulan ke depan ya. Mengingat bahwa sudah sangat uptrend, apalagi ada beberapa sentimen di elang mahkota teknologi.
maka masih akan melanjutkan kenaikannya. Tinggal kita tunggu ini oversold, maka akan menjadi menarik untuk MTEK. Karena harganya masih tanggung, maka belum kita buatkan trading plan untuk Lang Mahkota Teknologi. Kemudian Gesco. Gesco pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi. Gesco Plantation menguat sampai ke 117, hacknya bahkan ada di 122, menguat 11%. Secara fundamentologi ada normal akumulasi. CP-nya tidak akumulasi cukup besar ya. CP 1,8, MG, XLPD yang distribusi KK, YP, AI, NI. Secara teknikal saat ini Gesco berhasil breakout resisten di 109, 108 dan menguat cukup tinggi. Namun dengan ekor yang cukup panjang, ya pergerakannya bisa jadi masih ada koreksi. Pergerakan dari Gesco ini cukup volatil. Seperti yang terjadi di perdagangan sini, menguat cukup tinggi, koreksi cukup dalam, lalu koreksi, baru menguat lagi ke sini pada perdagangan 18 Desember. Padahal ini terjadi 25 Oktober. Sudah 2 bulan. 2 bulan baru sampai ke harga sini lagi. Kalau seperti itu sabar, menunggu, nyangkut di sini sabar, bahkan average down sudah floating profit. Secara teknikal memang tiba-tiba saja ini menguat cukup tinggi, disertai dengan akumulasi cukup bagus. Kita lihat grossnya, ya tentu sudah ada yang jualan. Karena sudah ada yang jualan, maka ya masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Namun ada potensi juga koreksi. Setidaknya kita coba buatkan trading plan, supportnya ada di 106. Gesco. Namun karena kenaikannya sudah cukup tinggi, tetap ini high risk. Kalau emang sebenarnya tidak yakin untuk spekulasi buy di Gesco, maka pilih emiten yang lain. Karena secara fundamental juga sebenarnya kurang begitu bagus. Gesco masuk trading plan, namun tetap dipantau saja. Kalau emang tidak yakin akan naik. Berikutnya Java. Java kita bahas karena ada kenaikan yang cukup tinggi pada perdagangan hari ini, menguat 4,86%, bertahan di atas MA20, sempat terkoreksi, low-nya ada di 1810, kemudian menguat cukup tinggi, closing di 1930. Secara meteorologi ada akumulasi oleh BB BKNI, masih belum mampu menembus 2000, sempat menembus 2000 pada perdagangan 12 Desember, kemudian koreksi-koreksi. Ini tampaknya pantulan sesaat karena terkena MA20, sehingga masih ada potensi untuk kembali terkoreksi. Kita tunggu-tunggu saja di dekat-dekat 1800 ya. Jika ada koreksi ke 1800, nanti kita bisa spekulasi buy di Java. 1770, nanti kita entry di sekitar sini. Jika sudah sampai ke 1770, kemungkinan akan kita buatkan trading plan untuk Java. Targetnya 2000. Menarik untuk Java. Tidak kita buatkan trading plan, hanya kita bahas sekilas. Hanya untuk warning, kalau kenaikannya sudah cukup tinggi, jangan dikejar. Kemudian watchlist berikutnya Kici. Kita bahas lebih dalam Kici. Sudah sampai hit TP2, namun kemudian terkoreksi sampai ke last price kita pada beberapa waktu yang lalu. Pada hari ini secara fundamental ada distribusi ternyata. Kita lihat dari tanggal 17 Desember, normal akumulasi oleh XL. Yang masuk XL. XL-nya nyangkut nih. Ya, kemarin kita lihat nih. XL-nya nyangkut nih. 151, cukup tinggi. Oh, di sini. Floating loss. Sedangkan pada perdagangan 11 Desember itu yang beli cukup banyaknya YP. Ya. Secara fundamental kurang menarik. Meskipun ini sangat dekat dengan MA20 dan dekat dengan last price, di mana kita sempat buatkan trading plan. Namun posisinya sangat high risk. Apalagi RSI stokastik baru dead cross. Maka kita skip dulu untuk Kici. Kedaung Indah Chan. Kalau emang sebenarnya itu yakin bahwa Kici akan melanjutkan penguatan dan ini area supportnya, maka silahkan untuk spekulasi buy. Namun tidak kita buatkan trading plan. Kalau masuk trading plan ya pakai trading plan yang lama saja.
Watchlist berikutnya laba. Green Power Group pada perdagangan hari ini melemah 1,15%. Secara fundamentologi kita lihat netral yang distribusi YPODDH yang akumulasi CC, AIBK, XL. Belakangan ada asing yang masuk, menarik untuk laba dan ada potensi untuk membentuk head and shoulder, head, shoulder. Tinggal syaratnya harus berekod resisten di 400. Cukup volatil memang, namun ini cukup jauh dengan supportnya ada di 320. Jika ada koreksi ke dekat-dekat 320, silahkan untuk spekulasi buy di sekitar situ. Akan menjadi menarik kalau sobat trader dapat di harga bawah, diakumulasi pelan-pelan saja. Harapannya akan ada kenaikan yang cukup cepat seperti perdagangan pada Desember nih. Ya, volume bagus, lompat tiba-tiba lompat. Akumulasi pelan-pelan jika ada koreksi dari laba. Sementara belum kita buatkan trading plan karena harganya tanggung dan ternyata tidak ada akumulasi cukup bagus. Biarkan terkoreksi dulu sampai ke 316, 320. Kita buang tadi trading plan. Kemudian watchlist berikutnya LAK. LAK pada perdagangan hari ini menguat 5,88%. Secara fundamentologi ada normal akumulasi oleh EP, CP, YP yang keluar KK, YB, BG, XL. Secara teknikal tampaknya ini masih akan melanjutkan kenaikannya ya. Low, hair low. Pas berada di 550. Kita lihat lebih mendalam secara fundamentologi dari tanggal 13 Desember. 13 Desember. Big distribusi. BG, XL, YP, KK. Yang jualan, yang masuk XC, GR, SQ, CC. Secara fundamentologi kurang menarik. Namun masih ada potensi untuk Sentral Mitra Informatika mampu melanjutkan muatannya. Karena secara fundamentologi kurang menarik dan RSI stokastik juga dead cross atau posisi overbought, maka lebih baik kita skip dulu ya, tidak jadi kita masukkan trading plan. Untuk LAK Sentral Mitra Informatika kita hapus dari trading plan. Watchlist berikutnya main Malindo, Fitmil. Pada perdagangan hari ini mengalami penguatan, namun penguatannya belum begitu tinggi. Menguat 1,94%, sempat menguat sampai ke 800, namun closingnya di bawah turun. Secara teknikal saat ini main sideways di range 730 sampai 850. Kita lihat secara fundamentologi pada perdagangan hari ini menarik. Ada akumulasi yang besar oleh YU DRXL yang keluar ZP BB HP. Secara teknikal tampaknya ini sudah mampu bertahan di atas 770 sehingga ada potensi untuk Malindo Fitmil kembali menguat 765. Kita berikan support di 765. Volume pada perdagangan hari ini sebenarnya juga biasa saja, sehingga jika ada koreksi ya koreksi wajar. Justru kita bisa buy on weakness di dekat-dekat 765 jika ada koreksi dari Malindo Fitmil. Kita masukkan trading plan untuk main. Support di 765. Resisten di 830. Ya, ini 830 beberapa kali menahan kenaikan dari main. Pas ya. TP2 dengan resistennya pas, maka akan lebih baik jika beli di dekat-dekat support 765. Jika ada koreksi berarti itu diskon. Silakan untuk bisa spekulasi buy di main. Watchlist berikutnya naik. Adiwarna Anugerah Abadi pada perdagangan ini menguat tipis 3,92%. Secara fundamentologi distribusi oleh IU CPPDOD
yang masuk XL, XC, BQ, YB. Secara teknikal tampaknya koreksinya sudah tertahan. Ada potensi untuk naik mampu melanjutkan muatannya setidaknya ke 230 ya. 230 kemungkinan masih akan ada pantulan ke arah situ. Penguatan pada perdagangan hari ini disertai volume yang cukup bagus. Mengingat bahwa sudah koreksi beberapa waktu terakhir. Harapannya memang beberapa yang punya daerah ke atas ini kemudian average down sehingga harganya naik. Beberapa waktu terakhir ada asing masuk nih, asing masuk. Perdagangan hari ini asing masuk 58 juta. Maka menjadi menarik untuk naik. Meskipun secara terminologi small distribusi. Kita coba lihat dari awal IPO dari 13 November. 13 November. Netral. SF yang punya cukup banyak. Average price 231. Ya. Targetnya di 230. Resisten dari naik. Supportnya ada di 196. Resistennya di 230. Pas di average price dari top buyer sejak IPO. SF. Silahkan kalau sebentar tertarik untuk spekulasi P di naik. Kemudian PBSA. Kita coba analisa terlebih dahulu untuk PBSA. Paramita bangun sarana. Pada perdagangan hari ini terkoreksi 2,75%. Sudah terkoreksi sejak 12 Desember, koreksi. Tanggal 13 Desember koreksi menguat. Pada perdagangan hari ini koreksi solid. Namun ada akumulasi. Oleh KK GRYP, retail jualan XLXC. Menarik untuk PBSA. Supportnya kita buat di 342 low pada tanggal 17 Desember 2024. Kalau kita lihat secara terminologi, ini dari 13 November. Maaf. 18 Desember. Ya, normal distribusi. PD XLNI. Oh, berarti secara keseluruhan dari 18 November di sini. Akumulasinya cukup bagus. Kalau dari 18 Desember pada hari ini biasa saja, dari 17 Desember semakin tampak big distribusinya. Namun tak menarik untuk PBSA. Kita lihat dari sini 4 Desember. 4 Desember, ya. Ada akumulasi oleh GRKKYP. KK yang punya banyak, average price 360 dekat dengan average price, maka ada potensi untuk kembali menguat untuk PBSA, paramita bangun sarana. Kita masukkan trend line, supportnya kita buat cukup jauh karena pergerakannya juga cukup volatil. PBSA support di 342. Resisten ada di 380 saja. Kita buat 380. Watchlist berikutnya. PTRO. PTRO pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi 5%. Petrosi setelah terkoreksi 4 hari terakhir, kemudian ada penguatan pada perdagangan hari ini. Secara terminologi ada normal distribusi dari tanggal 4 Desember, dari tanggal 15 Desember saja. Normal distribusi juga, YU XLKK jualan, CCBK HP masuk. Tampaknya masih ada potensi untuk PTRO mampu melanjutkan penguatan. Mengingat kenaikan pada perdagangan hari ini disertai dengan akumulasi oleh asing, ada potensi Petrosi masih mampu melanjutkan penguatan ke 28.000. Mari kita bagian trading line, supportnya ada di sini 24.500. Cukup jauh memang supportnya. PTRO 24.500. Resisten pas di 28.000. Ya, pas 5%-nya. Jika ada koreksi ke dekat-dekat sini, maka silahkan untuk spekulasi buy karena ini arahnya jelas ke atas, tinggal diatur area entry-nya semurah mungkin. Kalau pada perdagangan 13 Desember sudah dapat di harga-harga sini, sudah floating profit lumayan.
Intinya adalah memantau market. Jika ada koreksi berarti itu diskon. Nah, ini sudah dikasih diskon, masa tidak beli, dikasih diskon, masa tidak beli. Ya, ini sudah jalan kalau beli saat diskon di sini. Karena kondisinya strong uptrend. Berikutnya, RIX. RIX Tenders Indonesia pada perdagangan hari ini terkoreksi cukup dalam. Secara bentermologi, small distribusi oleh KKXLIN yang masuk CPNIAO sempat terkoreksi cukup dalam sampai ke 925. Namun kemudian menguat closing di 1090. Koreksi cukup dalam ternyata. Secara bentermologi biasa, value transaksinya cukup bagus, namun masih ada potensi untuk koreksi lanjutan. Ya, kita tunggu-tunggu saja di 950. Kalau dapat di perdagangan hari ini 18 Desember di 950 saja, sudah floating profit lumayan ini. Kita tunggu-tunggu lagi saja untuk RIX. Kalau ada koreksi silahkan pantau di dekat-dekat 1950. Masih strong uptrend, sehingga ada koreksi berarti diskon. Bisa manfaatkan volatilitasnya untuk spekulasi buy di RIX Tenders Indonesia. Belum kita buat yang tadi karena ini sangat dekat resisten. Kita hapus dulu. Bahas berikutnya sofa. Boston Furniture. Secara bentermologi, big distribusi pada perdagangan hari ini oleh KKAZCP yang masuk MGXCPCC. 4 hari terakhir terkoreksi dengan volume yang makin mengecil, pertanda bahwa sellernya sudah mulai melemah. Kita lihat dari tanggal 20 November secara bentermologi. 20 November. Netral, normal distribusi yang masuk NIKKPD. Average price 52, posisi floating loss, kecuali yang punya dari harga sini. Menarik untuk sofa ini, jika uptrend maka ini pas dekat dengan 520 di 42. Low perdagangan ini 41, kita buat support di 40 saja. Sofa. Supportnya di 40. Resistennya di harga open pada perdagangan 18 Desember. High 48. 48. Menarik. Masih strong uptrend, namun secara bentermologinya kurang menarik. Ini yang menjadi aneh. Kenaikan ini tidak disertai dengan bentermologi yang cukup bagus. Kita lihat ya, lebih jauh dari Oktober. Dari Oktober, misalkan di sini. Nah, kenaikannya tidak disertai dengan akumulasi yang cukup bagus. Masih normal distribusi, namun sepertinya akan pelan-pelan bertahap, nanti ini akan menjadi akumulasi besar. Menarik ya. NI average price 51, KK 53, semua floating loss. Jika dapat di sini maka bisa spekulasi buy. Di hold untuk jangka menengah sepertinya akan cenderung uptrend. Ada sesuatu sepertinya di sofa. Kemudian SSIA pada hari ini menguat cukup tinggi, yang pada perdagangan sebelumnya kita coba bahas namun belum sempat kita bagian trend. Ternyata menguat disertai dengan akumulasi cukup bagus. Selamat bagi sobat sudah spekulasi buy. Namun ini sudah pas di EMA 200 ya. Seperti pembahasan kita kemarin bahwa ada potensi untuk menguat ke EMA 200 dan sudah sampai di EMA 200. Jika berhasil breakout di EMA 200 ada potensi untuk kembali menguat. Namun jika tidak ya koreksi-koreksi ke 1990, nanti bisa spekulasi buy lagi di harga bawah. RSI stokastik kembali golden cross dan ada potensi lanjut penguatan. Bentermologinya juga cukup bagus. Kita lihat 18 Desember. Ya, akumulasi cukup besar. HP BBPD average price mereka 1,3 1056. Namun jika ada koreksi ya wajar-wajar saja seperti terjadi sini, menguat koreksi. Maka silahkan dipantau. Jika ada koreksi dari Surya Semesta Internusa, maka berarti itu diskon. Harapannya mampu breakout MA 200 dan kembali uptrend untuk SSIA. Saat ini belum kita bagian trimline, hanya kita bahas sesaat karena hanya mengingatkan karena ini sudah sampai MA 200 rawan terkoreksi. Jika ada koreksi, kesempatan spekulasi buy kembali untuk SSIA. Kemudian Timah TBK. Pada hari ini menguat. Seperti yang kita bahas sebelumnya juga bahwa ini sudah hampir sampai ke supportnya
dan tampaknya bertahan di support ya. Menarik untuk SSIA. Maaf, TINS pada benar hari ini sempat terkoreksi ke 1100 1055. 1155. Kemudian closingnya menguat ke 1115. Secara bentukologi ada akumulasi. Supportnya di 1045. Tampaknya mau bertahan di 1045 sehingga silahkan untuk sobat traders ingin spekulasi buy di TINS, beli di dekat-dekat support 1045, jualnya di dekat-dekat 1200-an. Harapannya akan tertahan di support sini, kemudian akan kembali menguat, uptrend kembali karena masih berada di atas EMA 200. Mari kita bagian treatment untuk TINS, supportnya kita buat jauh karena kenaikan pada perdagangan hari ini juga cukup tinggi, 1045 supportnya. Jika ada koreksi ke 1045 maka masih wajar, namun jika berikut dari 1045 maka downtrend. Resisten di 1180. Oke, watchlist berikutnya Tempo. Tempo inti media. Pada perdagangan hari ini secara metodologi big distribusi, RSI stokastik, dead cross, yang distribusi XL YP HP yang masuk DR PDYB. Koreksi pada perdagangan hari ini dengan volume kecil. Sebenarnya menarik untuk Tempo, kita lihat dari 17. PD punya barang cukup banyak dari 17, dari 16 distribusi. Dari 17 PD. Tobarnya PD fresh price di 193. Low supportnya ada di 160. Kita tunggu-tunggu saja ya, kita tunggu-tunggu saja. Jika ada koreksi ke 160, 170 maka ada potensi bertahan di situ, kemudian akan potensi muat. Bisa untuk scalping, untuk tempo inti media jika ada koreksi maka kesempatan. Secara metodologi kurang menarik tanggal 18 Desember. Jika ini ada akumulasi sebenarnya bisa untuk spekulasi buy, namun karena big distribusi ya kita skip dulu untuk tempo sebab juga cukup volatil. Kemudian TNCA saat ini Trimuda Nuansa Citra sedang berada di dekat supportnya. Secara metodologi ada big distribusi pada perdagangan hari ini oleh MUXLAI yang masuk YP KK XC. Pada perdagangan kemarin menguat cukup tinggi 17 Desember sampai ke 238. Kita lihat dari tanggal 17. Nah, dari tanggal 17 ada akumulasi bagus oleh YPKK, YP Flash Plus 223. Supportnya kita buat di sini 202. Kita paskan 200. TNCA, mari kita buatkan terima untuk TNCA. Support di 200. Resisten di 220. Karena koreksi pada perdagangan hari ini cukup kecil dan volume pada perdagangan kemarin cukup besar, sepertinya ada yang nyangkut, maka menarik untuk Trimuda Nuansa Citra. Ada potensi untuk kembali menguat ke arah 220-an. Silahkan untuk dipantau perdagangan esok 19 Desember 2024. Evaluasi berikutnya Tron yang pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi. Mari kita lihat lebih dalam apakah bisa kita manfaatkan untuk trading kembali. Teknologi karya digital Nusa pada perdagangan hari ini volume cukup bagus. Sempat menguat ke 163 namun closing di 152. Secara fundamentologi dari tanggal 18 Desember saja akumulasi oleh YJPD. Average price YJ di 149, PD 151, yang lain sudah jualan. Sehingga secara teknikal tampaknya masih akan volatil untuk perdagangan esok. Ya, masih akan volatil perdagangan esok. Namun sudah cukup bearish. Untuk scalping masih oke. Untuk swing ini sudah cukup bearish. Jika ada koreksi ke dekat 138, 140, kita mungkin akan buatnya trading lagi. Namun untuk saat ini belum. Kalau untuk trade untuk scalping trading jangka pendek dipersilahkan untuk Tron. Masih akan ramai karena volume cukup bagus. Itulah beberapa watchlist untuk perdagangan esok 19 Desember 2024. Silahkan dianalisa ulang, dipelajari ulang akumulasinya. Kalau ada yang lain yang menarik juga dipersilahkan untuk spekulasi buy di emiten-emiten yang lain. Karena ketika market berjalan biasanya akan ada emiten-emiten yang tiba-tiba menguat seperti BOT, DOS pada perdagangan hari ini yang tiba-tiba menguat. Belum masuk watchlist kita, betul.
Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.